Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Fisika Zat Padat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah video presentasi dengan materi gas Fermi elektron bebas yang akan dipresentasikan oleh Sadrina, Afkaria Sofwa Putri, Uyun Komariah, Yulisa Fitriani, Syafiah Diana, dan Suci Rahmawati. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Tingkat energi dalam satu dimensi. Gas elektron bebas dalam satu dimensi memenuhi teori kuantum dan juga prinsip larangan Pauli. Jadi fungsi gelombang Cn terhadap X dari elektron merupakan penyelesaian dari persamaan Schrödinger. Nah, di sini sudah tertera ada persamaan Schrödinger. Nah, jadi jika mengabaikan energi potensialnya, H di sini merupakan P kuadrat per 2M, di mana P ini merupakan momentum, dan pada teori kuantum, P ini dituliskan dengan minus I H bar D sama dengan dx. Jadi, jika disubstitusi ke persamaan Schrödinger tadi nih, yang P-nya, maka jadilah persamaan 1. Nah, di mana energi ini yang dilambangkan dengan Cn merupakan energi dari elektron pada orbit ke n. Jadi, di sini menggunakan istilah orbital untuk menunjukkan solusi atau penyelesaian dari persamaan gelombang untuk sistem yang hanya menggunakan satu elektron. Nah, kemudian di sebelahnya ada gambar yang merupakan itu tiga tingkat energi pertama dan fungsi gelombang dari elektron bebas, di mana yang bermassa m dan juga panjangnya yaitu sepanjang garis L. Tingkat energi ini ditandai berdasarkan bilangan kuantum n. Energi pada tingkat bilangan kuantum n adalah sama dengan h bar kuadrat per 2m dikali n per 2l kuadrat. Nah, kemudian untuk syarat batas si 0 sama dengan 0 dan si n sama dengan 0 ini merupakan akibat karena adanya penghalang potensial yang tak terhingga. Jadi pada X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Nah, ini tuh dipenuhi jika fungsi gelombangnya adalah fungsi gelombang sinus, seperti pada persamaan kedua, di mana A ini konstantanya, dan persamaan kedua ini merupakan penyelesaian dari persamaan satu yang tadi, yang sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan ada dua persamaan ini. Nah, di mana energi diberikan oleh persamaan ketiga ini. Kemudian, berdasarkan prinsip larangan Pauli, jadi tidak memungkinkan jika dua elektron dapat mempunyai seluruh bilangan kuantum yang identik. Maka ini berarti setiap orbital itu hanya bisa ditempati paling banyak oleh satu elektron. Dan ini tuh berlaku untuk elektron dalam atom, molekul ataupun zat padat. Nah, dari persamaan 3, di sini kita dapat dengan N sama dengan NF, itu kita dapat energi satu dimensi. Nah, yang dilambangkan dengan pada persamaan keempat ini disebut juga dengan energi Fermi, di mana merupakan energi dari tingkat tertinggi yang telah terisi dalam keadaan dasar pada sistem N elektron. Selanjutnya pengaruh temperatur pada distribusi Fermi-Dirac. Jadi keadaan dasar adalah keadaan sistem elektron N pada nol absolut. Nah, apa sih yang terjadi ketika suhunya itu meningkat? Nah, ini solusinya ada pada fungsi distribusi Fermi-Dirac. Jadi distribusi Fermi-Dirac memberikan probabilitas suatu orbit dengan energi Si akan ditempati oleh suatu gas elektron ideal pada kesetimbangan termal. Nah, fungsi distribusi Fermi-Dirac ini dinyatakan pada persamaan 5. Nah, di mana besaran mu ini merupakan
suatu fungsi terhadap temperatur. Jadi pada nol absolut, mu-nya sama dengan nilai energinya itu sendiri. Karena pada limit T menuju 0, fungsinya ini berubah secara tidak kontinu dari nilai 1 ke 0. Nah, pada semua temperatur, fungsi sama dengan setengah ketika energinya sama dengan mu, di mana penyebut pada persamaan 5 akan bernilai sama dengan 2. Besaran mu merupakan potensial kimia, dan pada temperatur absolut sama dengan 0. Potensial kimia tersebut juga sama dengan energi Fermi, di mana didefinisikan sebagai energi dari orbital teratas yang telah terisi. Nah, jadi di sini tuh ada yang disebutnya sebagai batas distribusi Boltzmann atau Maxwell, di mana Fe kongruen dengan eksponensial dari mu dikurang si per K0T. Nah, kemudian di sampingnya di sini adalah distribusi fungsi Fermi-Dirac. Nah, di sini hasilnya itu nanti bakalan digunakan pada gas dengan 3 dimensi, yang mana setelah ini akan dijelaskan. Akan belajar elektron bebas dalam 3 dimensi, yaitu energi Fermi itu 3 dimensi. Nah, lista pertama, energi Fermi 3 dimensi, kita bisa melihat suatu persamaan Schrödinger untuk partikel bebas V, energi potensial sama dengan 0. Di mana ketika elektron diletakkan dalam suatu bentuk 3 dimensi seperti kubus, di mana kita tahu panjang sisinya adalah A atau L, sebesar L, maka fungsi gelombang yang ada adalah gelombang berdiri yang mirip sama dengan fungsi gelombang elektron dalam sebuah sumber potensial 1 dimensi, yang dimana kedalamannya tak hingga. Nah, kedalaman tak hingga ini ada di persamaan di bawahnya. Oke, dimana kalian bisa melihat ada Nx, Ny, dan Nz adalah bilangan bulat positif. Dimana biasanya kita menggunakan juga untuk fungsi gelombang periodik, yang dimana kita ada di slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini kita biasanya gunakan untuk fungsi gelombang periodik, yang dimana fungsi gelombang yang memenuhi persamaan Schrödinger dan yang periodik adalah berbentuk gelombang yang berjalan seperti di bawahnya ini. Nah, teman-teman perhatiin tuh, ada K.R, dimana perkalian vektor yang menghasilkan skalar atau dot product. Nah, nilai komponen K pada persamaan ini, yang IK K.R ini adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa ngeliat nih, dimana si Kn, Ky, dan Kz ini, dimana N kan tadi dikatakan bahwa bilangan bulat positif. Nah, komponen-komponen dari K tersebut merupakan bilangan kuantum dari partikel yang lagi kita bicara ini. Nah, kita juga bisa gunain bilangan kuantum ini untuk menandai partikel yang ada di dalam elektron. Dimana dalam hal ini elektron adalah bilangan kuantum magnetik yang berkaitan dengan spin elektron itu sendiri. Jadi, abis ini kita bakal melihat persamaan-persamaan yang lainnya. Seperti itu. Nah, di sini kita ada hitung energi elektron bebas ke dalam 3 dimensi. Kita melihat ada banyak sekali nih rumus-rumusnya ya. Beneran yang tadi kita pakai persamaan yang awal tuh, persamaan yang Schrödinger tadi. Persamaan Schrödinger tadi, kemudian ditambah persamaan yang tadi tuh yang I, Kx, X plus Ky, Y, dan lainnya. Nah, kemudian hasil ini nanti akan menyatakan energi kinetik elektron bebas dalam ruang 3 dimensi, di mana energi potensial elektron bebas adalah 0, di mana lengkap ini sering dikaitkan dengan panjang gelombang elektron melalui persamaan berikut. Dan kemudian terdapat juga momentum linear yang sering dikaitkan dengan vektor gelombang K melalui persamaan. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat bola 3 dimensi, di mana pada keadaan dasar semua elektron terletak dalam bola yang berjari-jari Kf, di mana Kf adalah vektor gelombang Fermi. Nah, dalam bentuk gelombang ini ada ke dalam keadaan dasar T sama 0 Kelvin, di mana semua tingkatan energi yang terletak di bawah energi Fermi, dan energi Fermi itu sendiri ditempati elektron. Oleh karena itu, vektor
vektor gelombang terbesar adalah vektor gelombang untuk elektron yang berada pada tingkat energi Fermi. Dengan demikian, ketika kita memisalkan nih vektor gelombang Fermi dengan huruf Kf, maka energi Fermi ya dapat ditulis sebagai berikut. Kemudian, dalam ruang K atau ruang resiprok, kita dapat menggambar sebuah bola dengan jari-jari Kf yang menampung semua elektron dalamnya. Artinya, tidak ada elektron lain yang terletak di luar bola, karena vektor gelombang terbesar pada keadaan dasar adalah Kf, yang dimana ada terdapat di dalam gelombang, di dalam bola yang sedang kita lihat di sebelah kiri kita. Dimana dari yang kita ketahui bahwasannya nilai terkecil dari Kx, Ky, dan Kz adalah 2VL, bukan 0, karena Q0 berarti tidak ada elektron kan. Sehingga ketika kita mengambil elemen volume dari volume yang terkecil nih, berbentuk kubus yang dengan sisi yang sama panjangnya L, jadinya Kx, Ky, dan Kz dari bola tadi, maka volumenya adalah 2V per L kubik. Dimana dalam elemen volume ini hanya ada satu nilai K, yaitu gabungan dari Kx, Ky, dan Kz. Dan dari setiap nilai K ini dimiliki oleh sebuah elektron, oleh dua buah elektron spin yang saling berlawanan. Jadi jumlah total elektron N dalam bola tadi adalah sama dengan volume bola dibagi dengan volume dari elemen volume dikali 2. Nah, di sini akan kita dapatkan nanti hasil akhirnya dari sebuah energi Fermi untuk 3 dimensi ini adalah persamaan yang di bawah, yaitu EF sama dengan H kuadrat per 2M, KF kuadrat sama dengan H kuadrat per 2M, dalam kurung 3V kuadrat N per V, tutup kurung pangkat 2/3 sama dengan H kuadrat per 2M kali 3V kuadrat N pangkat 2/3, seperti itu. Dimana ketika kita mengaitkan energi Fermi EF dengan konsentrasi elektron N sama dengan NV, seperti itu jadinya. Oke, materi selanjutnya yaitu kapasitas panas dari elektron gas. Pada materi ini akan membahas tentang eksperimental kapasitas panas suatu logam dan fermion berat. Pada kapasitas panas dari elektron gas, pertanyaan yang menyebabkan kesulitan terbesar dalam pengembangan awal dari teori elektron pada logam itu menyangkut kapasitas panas dari elektron kondensasi. Mekanika statistik klasik memprediksi bahwa partikel bebas harus memiliki kapasitas panas dari 3/2 Kb, di mana Kb itu adalah konstanta Boltzmann. Jika N atau masing-masing memberikan satu elektron valensi ke gas elektron dan elektron bebas bergerak, maka kontribusi elektron untuk kapasitas panas harus menjadi 3/2 NKB, seperti untuk atom gas monoatomik. Nah, tapi ketika diamati, elektron itu akan berkontribusi pada suhu kamar. Biasanya nilainya itu kurang dari 0,01 dari nilai yang awal. Perbedaan ini membuat para ahli bingung. Misalkan, si Lorentz mengatakan bahwa bagaimana elektron dapat berpartisipasi dalam proses konduksi listrik seolah-olah elektron itu bergerak, sementara tidak berkontribusi terhadap kapasitas panas. Lalu pertanyaan itu dijawab hanya pada penemuan prinsip eksklusi Pauli dan fungsi distribusi Fermi. Nah, kalau Fermi menemukan hasil yang benar dan ia menulis satu pernyataan bahwa panas spesifik itu hilang di nol mutlak dan pada suhu rendah dan sebanding dengan suhu mutlak. Next. Nah, jika N adalah jumlah total elektron, hanya sebagian kecil dari urutan T per Tf, yaitu temperatur suhu. Temperatur untuk suhu ruang per Tf atau temperatur Fermi bisa panas pada suhu T. Hal ini disebabkan hanya karena ketidaktepatan dalam energi rata-rata dari urutan KBT pada bagian atas distribusi energi. Nah, untuk total energi kinetik thermal elektronik U adalah seperti persamaan nomor 22. Kemudian kapasitas panas elektron tersebut akan diberikan persamaan yaitu C elektronik sama dengan do U per do T yang nilainya sebanding dengan NKB dalam kurung T per Tf. Nah, kemudian
peningkatan tersebut di dalam energi total dari sebuah sistem elektron N, di mana dipanaskan dari suhu 0 ke suhu tertentu adalah seperti persamaan nomor 27, di mana dihasilkan bahwa merupakan gabungan dari persamaan 26 yang dituliskan dari persamaan 24. Nah, pada persamaan nomor 27 itu ada integral pertama dan integral kedua, di mana integral pertama yaitu yang berada pada sisi kanan memberikan energi yang dibutuhkan untuk mengambil elektron dari energi Fermi ke orbital energi. Nanti hasilnya adalah energi akan lebih besar dari energi potensial. Sedangkan integral yang kedua yang pada sisi kiri memberikan energi yang dibutuhkan untuk membawa elektron ke energi potensial dari orbital bawah energi Fermi. Jadi kedua kontribusi ini akan menghasilkan energi yang positif. Nah, selanjutnya itu ketergantungan dari potensial kimia mu di dalam fungsi distribusi gas Fermi dan mengganti mu oleh elemen Fermi konstan dengan tau yang ekuivalen dengan KBT. Dari ini persamaannya, kemudian hasil integralnya menjadi persamaan 33. Nah, untuk persamaan dari kapasitas panas elektron gas, yaitu dalam elektron gas bebas diberikan C elektron sama dengan setengah pi pangkat 2 N KB T per TF. Dan ini merupakan persamaan untuk kapasitas panas elektron dalam gas. Nextnya yaitu eksperimental kapasitas panas suatu logam. Nah, kapasitas panas suatu logam itu dapat dituliskan sebagai jumlah dari kontribusi elektron dan fonon, yaitu persamaannya C sama dengan gamma T ditambah AT pangkat 3, di mana gamma dan A itu merupakan karakteristik yang konstan dari suatu logam yang menunjukkan nilai eksperimental dari C, yaitu sebagai penggabungan dari C per T yang berbanding dengan T pangkat 2. Nah, observasi koefisien nilai gamma sebagai besaran yang diharapkan. Nah, tapi seringkali kita tidak sepakat dalam menetapkan nilai dari massa elektron bebas dari logam. Nah, untuk itu ada persamaan MTH per M sama dengan gamma observasi per gamma bebas. Bentuk ini muncul secara alami karena elemen Fermi ini akan berbanding terbalik dengan massa dari elektron. Nah, kemudian tabel ini menunjukkan eksperimental dari nilai elektron bebas dari kapasitas panas elektronik gamma konstanta logam. Nah, jadi ada dua efek pemisahan yang melibatkan nilai perbandingan yang ada di tabel. Yang pertama itu jadi melibatkan interaksi elektron konduksi dengan fonon. Yang kedua, melibatkan interaksi elektron konduksi dengan diri mereka sendiri. Nah, untuk interaksi elektron konduksi dengan fonon, jadi sebuah elektron itu cenderung berpolarisasi atau mengubah kisi di sekitarnya, sehingga elektron yang bergerak mencoba untuk menyeret ion terdekat bersamanya. Dengan demikian, itu akan meningkatkan massa efektif elektron. Untuk yang kedua, interaksi elektron konduksi dengan diri mereka sendiri. Jadi, sebuah elektron itu bergerak menyebabkan reaksi inersia dalam gas elektron di sekitarnya, sehingga hal ini akan meningkatkan massa efektif dari elektron. Nah, selanjutnya fermion berat. Nah, beberapa senyawa logam yang memiliki nilai-nilai yang sangat besar dan konstanta kapasitas panas elektron gamma. Nilainya itu bisa 2 atau 3 kali lipat lebih tinggi dari biasanya. Contoh-contoh senyawa fermion berat itu seperti pada contoh berikut ini. Nah, kenapa senyawa-senyawa ini dikatakan sebagai fermion berat? Karena
telah diduga bahwa elektron F yang terdapat dalam senyawa ini mungkin memiliki massa inersia yang setinggi 1000 m. Kenapa dia bisa lebih tinggi dan sangat tinggi? Karena dia itu saling tumpang tindih yang lemah fungsi gelombang elektron F pada ion berdekatan. Saya akan menjelaskan mengenai konduktivitas listrik dan hukum Ohm. Momentum dari elektron bebas itu berkaitan dengan vektor gelombang, di mana besarnya momentum itu sama dengan H kali K. M kali V itu persamaan dari momentum ya. Dalam medan listrik E dan medan magnet B, gaya F pada sebuah elektron dari muatan min E adalah seperti persamaan yang ada pada slide, di mana B itu adalah besarnya medan magnet, V itu kecepatan, E itu besarnya medan listrik, E itu muatan. Sehingga hukum kedua Newton tentang gerak itu menjadi persamaan pada nomor 39. Seperti yang telah kita ketahui bahwa hukum kedua Newton itu adalah F sama dengan M kali A. Nah, di sini F sama dengan M dikali turunan dari kecepatan. Sama aja ya. Selanjutnya yaitu bola Fermi. Nah, di sini ada dua buah ilustrasi tentang bola Fermi, di mana pada gambar A itu berlaku T sama dengan 0. Pada gambar B berlaku T sama dengan T. Nah, pada kedua gambar tersebut, bila tidak terjadi tumbukan, bola Fermi itu akan bergerak dalam ruang K pada tingkat sama oleh medan listrik yang konstan. Nah, kita bisa mengintegrasikan persamaan pada nomor 39 dengan menganggap bahwa besarnya medan magnet atau besarnya B itu sama dengan 0 untuk memperoleh persamaan pada nomor 40. Jika gaya F itu sama dengan min E dikalikan dengan E, besarnya muatan dikalikan dengan besarnya medan magnet, diterapkan pada waktu T sama dengan 0 sampai gas elektron yang mengisi bola Fermi itu berpusat pada sembarang jarak K. Kemudian pada waktu T, bola itu akan dipindahkan ke pusat baru, sehingga berlakulah persamaan pada nomor 41. Jika kita lihat lagi, bola Fermi itu dipindahkan secara keseluruhan karena setiap elektron digantikan oleh nilai HK yang sama. Di mana tadi di awal sudah dijelaskan bahwa HK itu sama dengan M kali V atau momentum. Sehingga jadilah persamaan pada nomor 42. Karena tumbukan elektron dengan impurities, ketidaksempurnaan kisi, dan fonon, ruang jarak dapat dipertahankan dalam keadaan yang stabil dalam medan listrik. Untuk konduktivitas listrik itu sendiri berlaku persamaan pada nomor 42 yang tersaji pada slide, bahwa konduktivitas listrik itu adalah perkalian dari banyaknya elektron dengan kuadrat muatan dengan waktu dibagikan dengan massa. Untuk resistivitas listrik itu merupakan kebalikan dari konduktivitas. Nilai konduktivitas listrik dan resistivitas dari unsur-unsur itu ada nilainya tersendiri pada tabel khusus. Dalam unit Gaussian, simbol dari konduktivitas itu memiliki dimensi frekuensi. Selanjutnya yaitu eksperimental resistivitas listrik dari logam. Di sini ada gambar ilustrasi resistivitas listrik di sebagian besar logam yang muncul dari tabrakan elektron dengan penyimpangan dalam kisi, di mana pada gambar pertama itu tabrakan elektron dengan penyimpangan dalam kisi dengan fonon. Tadi fonon itu telah dijelaskan adalah gelombang getaran pada kristal. Selanjutnya pada gambar B, yaitu tumbruk
tabrakan elektron dengan penyimpangan dalam kisi dengan kotoran kisi yang kosong. Tahanan listrik dari logam yang paling didominasi itu pada suhu 300 Kelvin oleh tumbukan dari elektron konduksi dengan fonon kisi, dan pada suhu 4K dengan tumbukan atom pengotor ketidaksempurnaan mekanika dalam kisi. Tingkat tabrakan ini sering terikat pada satu pendekatan yang baik, sehingga jika medan listrik yang dimatikan distribusi momentum akan kembali ke keadaan dasar dengan waktu relaksasi, seperti yang ditunjukkan pada persamaan nomor 45, di mana TL dan T ini saat tumbukan untuk hamburan fonon oleh dan dengan ketidaksempurnaan masing-masing. Resistivitas bersih diberikan oleh persamaan pada nomor 46, di mana ρL itu adalah resistivitas yang disebabkan oleh foton thermal, dan ρI itu adalah resistivitas yang disebabkan oleh hamburan gelombang elektron oleh cacat statis yang mengganggu periodisitas. Sering ρL itu tidak tergantung pada jumlah cacat ketika konsentrasi mereka kecil, dan sering ρI itu tidak bergantung pada suhu. Bagian suhu itu tergantung dari tahanan listrik yang sebanding dengan tingkat di mana sebuah elektron bertabrakan dengan fonon normal dan elektron thermal. Tingkat tabrakan dengan fonon sebanding dengan konsentrasi fonon thermal. Salah satu batas yang sederhana adalah pada suhu lebih dari suhu debut. Di sini konsentrasi fonon itu sebanding dengan suhu T. Kemudian selanjutnya adalah hamburan Umklapp. Hamburan elektron Umklapp oleh ponon itu menjelaskan sebagian besar tahanan listrik pada logam pada saat suhu yang rendah. Proses merupakan hamburan elektron ponon, di mana timbal balik kisi vektor G ini terlibat. Bisa kita lihat G di sini digambar. Sehingga dalam proses ini mungkin saja terjadi perubahan momentum elektron yang lebih besar dari proses hamburan normal elektron foton pada suhu yang rendah. Mempertimbangkan bagian tegak lurus melalui dua wilayah Brillouin yang bersebelahan pada kalium BCC dengan bola Fermi setara dengan yang tertera dalam masing-masing. Ya, setengah bagian bawah dari gambar itu menunjukkan bahwa terjadi tabrakan normal elektron ponon K aksen sama dengan K ditambah dengan Q. Sedangkan setengah bagian atas itu menunjukkan kemungkinan terjadinya proses hamburan K aksen sama dengan K ditambah Q ditambah G, melibatkan ponon yang sama dan berakhir di luar wilayah Brillouin pertama, pada titik A. Titik ini persis sama dengan titik A aksen di dalam wilayah asli, di mana A aksen itu adalah kisi resiprokal vektor G. Hamburan yang terjadi tersebut merupakan proses Umklapp dengan analogi ponon. Tabrakan tersebut merupakan hamburan yang kuat karena sudut. Hamburan hampir mendekati pi, dan tabrakan tunggal dapat mengembalikan elektron ke dasar orbitalnya. Nah, gambar ini adalah gambar dua bola Fermi di zona yang berdekatan. Konstruksi untuk menunjukkan peran proses fonon Umklapp di dalam tahanan listrik. Selanjutnya adalah materi tentang gerak pada medan magnet. Sebuah partikel bergerak ke medan magnet yang disimbolkan dengan B, maka gaya magnet akan tegak lurus dengan kecepatan partikel tersebut, sehingga tidak ada perubahan kecepatan, tetapi arah dari partikel tersebut dapat berubah. Ketika partikel bergerak ke medan magnet B, terdapat gaya Lorentz yang dirumuskan sebagai berikut.
F sama dengan minus E dalam kurung E besar ditambah V dikali B, di mana F adalah gaya Lorentz tersebut, dan minus E adalah muatan dari partikel tersebut, E besar adalah gaya listrik, V adalah kecepatan, dan B adalah medan magnet. Pada buku di halaman 153, persamaan gerak dari partikel tersebut adalah M dalam kurung D per dt ditambah 1 per momen gaya atau torsi dikali V dalam sumbu Z atau kecepatan dalam sumbu Z, sama dengan minus E atau muatannya dikali medan listrik dalam sumbu Z. Kemudian, karena keadaan tetap dalam medan listrik statis, maka waktunya kita anggap 0, sehingga persamaan kecepatan dari partikel tersebut adalah sebagai berikut. Yang persamaan kedua dalam sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, di mana WC dari omega C dari persamaan tersebut merupakan E dikali B per M dikali C, di mana merupakan frekuensi siklotron. Bagaimana partikel bergerak pada benda konduktif yang diberi oleh medan magnet merupakan hasil dari efek Hall. Namun apa yang kita ukur setelah efek Hall itu terjadi? Yang kita ukur adalah koefisien Hall, di mana rumus dari koefisien Hall adalah RH sama dengan EY per JXB, di mana RH itu merupakan rasio dari medan listrik Hall, kemudian EY adalah medan listrik dibagi oleh medan magnet yang diberikan. Namun, dapat diubah medan listrik Y-nya sebagai berikut dengan rumus berikut. Kemudian Jx-nya juga dapat diubah menjadi rumus Ne kuadrat momen gaya medan listrik X per M. Sehingga nilai rasio atau nilai koefisien Hall dapat juga digunakan dengan rumus minus 1 per Ne. Kemudian tabel dari nilai-nilai koefisien Hall untuk berbagai macam bahan benda-benda konduktif juga terdapat dalam buku di halaman 155. Konduktivitas termal logam. Konduktivitas atau keterhantaran adalah suatu besaran intensif bahan yang menunjukkan kemampuannya untuk menghantarkan panas. Konduksi termal adalah suatu fenomena di mana perbedaan temperatur menyebabkan transfer energi termal dari satu daerah benda panas ke daerah yang sama pada temperatur yang lebih rendah. Nah, panas yang ditransfer dari satu titik ke titik yang lain melalui salah satu dari 3 metode, yaitu adalah konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Koefisien konduktivitas termal material didefinisikan sebagai kemampuan bahan menghantarkan kalor. Nilai konduktivitas termal penting untuk menentukan jenis dari penghantar. Konduksi panas yang baik untuk nilai koefisien konduktivitas termal yang besar. Penghantar panas yang tidak baik untuk nilai koefisien panas yang kecil. Berikut adalah tabel konduktivitas termal dalam beberapa zat. Bisa dilihat bahan-bahannya, ada yang dari logam, ada juga yang bukan logam. Bisa dilihat juga di sampingnya ada nilai dari konduktivitas termal. Konduktivitas listrik termal. Energi termal dihantarkan dalam zat padat melalui getaran atau melalui elektron bebas. Dalam konduktor listrik yang baik, terdapat elektron bebas yang bergerak di dalam struktur kisi bahan. Elektron dapat mengangkut muatan-muatan listrik, dapat pula membawa energi termal dari satu titik ke titik lain. Penghantar listrik yang baik selalu merupakan penghantar kalor yang baik pula, seperti halnya tembaga, aluminium, dan perak.